Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, para pemuda, para remaja, umumnya jamaah subuh Masjid Babus Salam rahimakumullah. Di suatu kali dahulu Jibril alaihi salam turun dan menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, qul bismillahi inda qiyamika wa qu'udika." Wahai Muhammad, bacalah bismillahi, bismillah, ketika engkau berdiri dan ketika duduk. Jamaah terhormat, ini termasuk dalam bagian sejarah basmalah, bahwa kalimat yang kita kenal dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ternyata ada tahap pensyariatannya, dimulai dari apa yang kita sampaikan sebentar ini. Ketika Jibril datang kepada Nabi, menyuruh Nabi membaca bismillah yang hanya 2 kata. Katakanlah atau bacalah bismillah inda qiyamika wa qu'udika, ketika engkau berdiri dan ketika engkau duduk. Hanya 2 kondisi itu yang disebut Jibril, ketika engkau berdiri dan ketika engkau duduk. Namun sebenarnya menunjukkan kapan saja bacalah bismillah, ketika berdiri, ketika duduk, dan termasuk ketika berbaring. Kenapa disebutkan hanya ketika berdiri dan ketika duduk? Itu menunjukkan sebenarnya waktu kita itu banyak dipergunakan untuk berdiri dan duduk dibandingkan dengan berbaring. Walaupun begitu, sesungguhnya ini menunjukkan kapan saja selalulah baca bismillah, bismillah. Itulah yang dilakukan Nabi sampai turun surat Al-Isra ayat 110 dengan firman Allah, "Qul ud'ullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Panggillah Allah dan panggillah Ar-Rahman. Manapun yang kamu panggil, maka Allah punya al-asmaul husna. Yang dicatatkan di sini adalah kata-kata Ar-Rahman. Semenjak ayat ini turun, maka Nabi pun menambahkan kata Ar-Rahman kepada kata bismillah tadi. Bismillahirrahman, Bismillahirrahman. Jamaah terhormat, sampai pada akhirnya ada turun ayat yang menjelaskan kisah Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Jamaah terhormat, seperti kita kenal dan sudah sangat populer
bahwa Nabi Sulaiman itu tidak saja seorang nabi, tapi dia juga seorang raja, seorang penguasa dunia waktu itu. Dia juga seorang yang kaya. Rakyatnya tidak saja manusia, tapi jin juga menjadi rakyatnya. Tidak saja manusia dan jin, binatang pun, hewan pun, burung pun menjadi rakyatnya. Di suatu kali dia pun mengumpulkan rakyatnya yang terdiri dari burung. Hanya saja ada yang luar biasa. Kata Sulaiman, la aral hudhuda amkana minal ghaibin. Saya tidak melihat burung hudhud. Kenapa dia tidak hadir? Berarti kalau bahasa kitanya enggak ada la salam wala kalam. Tidak ada salam dan tidak ada pembicaraan, yang jelas si hudhud ini tidak hadir. Kata Sulaiman, la azbahanna, bisa saja kita sembelih dia, atau lau azibanna, atau bisa kita beri sanksi. Zaman terhormat, ternyata dari jauh burung hudhud sudah mau datang ke barisan kalau bahasa kitanya, atau ke majelis burung tersebut. Seraya mengatakan, jitu binaba'in azim, saya datang terlambat, tidaklah dengan berita sia-sia, tapi ada berita penting yang ingin saya sampaikan kepada Tuan, kepada Raja, atau kepada Nabi Sulaiman. Gerangan apakah berita itu? Kata Sulaiman. Kata burung tersebut, ya, catatannya diingatkan kepada kita semua bahwa Sulaiman itu bisa berbicara dengan burung. Ulimna mantiqat thair. Kami diajarkan Allah bisa berbicara dengan burung. Seperti juga Sulaiman bisa berbicara dengan semut. Kedua-duanya disebutkan di dalam Al-Quran. Jamaah terhormat, selama ini kita merasa kitalah penguasa dunia, kata burung hudhud tersebut, tapi ternyata tidak. Masih ada satu kerajaan yang dipimpin seorang perempuan yang buduna syams. Mereka itu menyembah matahari. Luar biasa. Sulaiman merasa terkejut. Akhirnya dia menawarkan kepada burung tersebut, apa mau mengantarkan surat kepada kerajaan tersebut yang pada akhirnya terkenal di Quran dengan kerajaan Sabak, yang ada juga surat Sabak di dalam Al-Quran dengan raja, dengan ratunya yang populer. Di Quran memang tidak disebut namanya, tapi dalam sejarah disebut dengan Ratu Bulqis. Sulaiman pun membuat surat. Burung tersebut mengantarkannya dan menjatuhkannya. Falqaha. Burung itu menjatuhkannya di istana Bulqis. Alangkah terkejutnya penghuni istana. Tidak saja para menteri, tapi juga Ratu Bulqis pun terkejut melihat kedatangan seekor burung yang membawa surat. Luar biasa. Dan sangat terkejut pula mereka ketika membaca surat itu. Ternyata Sulaiman menyuruhnya untuk tunduk, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bulqis tidaklah otoriter, tidak diktator. Dia malah mengumpulkan para menterinya dan menyampaikan surat tersebut. Para menterinya mengatakan, nahnu uli ba'sin syadid, kita kan punya kekuatan, persenjataan kita lengkap. Memang Sabak itu kaya, makmur waktu itu. Kita punya semua, kata menteri-menterinya atau pembantunya. Apa jawab Bulqis? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Suratnya memang dari Sulaiman. Tanda tangan di bawahnya kalau bahasa kita sekarang. Tanda tangannya Raja Sulaiman. Bisa kita lawan. Tapi wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kopnya bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak bisa kita lawan nih. Tidak bisa kita lawan nih. Jamaah terhormat, kita singkatkan saja. Ketika sudah ada keputusan itu, sebelum mereka menyerah, dilaksanakan berbagai upaya, menyampaikan akan memberikan harta dan lain sebagainya, tetapi gagal. Pada akhirnya disampaikanlah bahwa kami mau tunduk pada Anda dengan syarat singgasana kami diangkat ke dekat istanamu. Luar biasa, singgasana Bulqis dari Yaman akan diangkat sampai ke dekat Palestina. Berapa ratus kilo itu akan diangkat. Setelah sampai jawaban itu kepada Sulaiman, Sulaiman pun ya gembira dan sekarang mengumpulkan rakyatnya yang terdiri dari manusia dan jin. Sulaiman menyampaikan berita gembira itu, bahwa ada satu kerajaan yang akan tunduk kepada kita, tapi dengan catatan singgasananya harus diangkat ke dekat istana kita ini. Siapa yang bisa melakukannya itu? Di dalam surat An-Naml ayat 37, mengangkat tanganlah qala ifritun minal jin. Ada satu ifrit yang terdiri dari jin. Satu apa ini wallahu a'lam lah. Apa satu orang, dia tidak orang. Tapi ifritun minal jin. Biasanya memang kita mengatakan seorang jin. Sebenarnya jin tidak orang. Qala ifritun minal jin. Ada satu ifrit yang bernama ifrit, dia itu jin. Dan dia berkata, ana atika bih, saya bisa mengangkatnya ke sini. Sulaiman bertanya, berapa lama Anda butuhkan waktu? Kata jin ifrit tersebut, qabla an taquma min maqamik, sebelum Anda berdiri dari tempat dudukmu itu. Sebelum berdiri, sebelum bubar, sebelum ditutup acara ini, sudah ke sini. Kalau setengah jam acara ini, setelah saya setengah jam sudah ke sini. Kalau 1 jam, setelah 1 jam akan ke sini. Sulaiman pun tentu mengucapkan terima kasih. Tapi ini tidak disebut di Quran, ucapan terima kasihnya ini. Hanya saja ada satu lagi hamba Allah, seorang bapak tua yang zu ilmin, yang punya ilmu dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak tua itu pun mengangkat tangan dan mengatakan, ana atika bih, saya juga bisa mengangkatnya ke sini. Ketika Sulaiman bertanya, berapa lama Anda butuhkan waktu? Lalu yang bapak itu, yang orang tersebut mengatakan, qabla min qabli ayyartadda basaruk, min qabli ayyartadda min basarik, sebelum berkedip matamu, sebelum berkedip matamu. Terkejut Sulaiman. Istana Ratu Bulqis atau singgasana Ratu Bulqis sudah berada di samping istananya. Tidak saja singgasananya, Bulqisnya juga ada di situ, menterinya juga ada di situ. Jamaah terhormat, agaknya perlu sedikit sebelum ke basmalah tadi kita sampaikan bahwa ternyata jin tidak selalu lebih kuat dari manusia. Manusia yang berilmu dan taat kepada Allah lebih kuat dari jin. Makanya sesungguhnya jin tidaklah makhluk yang perlu ditakuti. Jin tidak makhluk yang perlu dijadikan teman.
Jin juga tidak makhluk yang tidak perlu jadikan musuh. Apalagi di kampung-kampung ada istilahnya kawin dengan jin. Tidak, jin ya jin, manusia manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah, dia beribadah, kita beribadah. Hanya saja sopan santun. Memang panjang ceritanya kalau soal itu. Yang jelas kita juga berakhlak kepada jin. Umpamanya anak-anak kami yang pergi ke hutan, kita tidak perlu melempar ke dengan nakal, ke lobang-lobang, ke ngarai-ngarai, ke tempat-tempat yang tidak dihuni manusia, termasuk ke rumah kosong yang tidak dihuni manusia. Ya bisa, boleh jin tinggal di situ selagi orang tidak tinggal di situ. Tapi kalau sudah ditinggali orang, dia tidak berhak di situ. Ini adalah, kalau bahasa sekarang, fakta integritasnya dahulu ketika Adam diturunkan Allah ke bumi. Ya, lain cerita itu tentang panjang tentang itu pula. Yang jelas yang kita ambil adalah basmalahnya. Semenjak ayat 31 surat An-Naml itu turun, Nabi pun membaca basmalah dengan lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lengkap dibaca oleh Nabi. Setelah itu juga Nabi kadang membacanya ketika membaca Fatihah, kadang membacanya dengan sir, dan pada akhirnya karena Nabi membacanya, para penulis Al-Quran kemudian mencantumkannya di dalam Al-Quran sebagai pembatas antara satu surat dengan surat yang lain. Jamaah terhormat, berarti ketika Nabi menyebut kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa aqta, setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka pekerjaan itu adalah akan aqta, terputus saja, tidak jadilah, terbengkalai sajalah, tinggal. Itu satu. Kemudian ujung hadisnya juga kullu amrin dzibalin la yubda bismillah fahuwa ajzam, sia-sia sajalah, laisa lasai, tapi tidak ada gunanya doh, tidak ada doh. Yang ketiga, kullu amrin dzibalin la yubda bismillah fahuwa abtar, tidak berkah, lasa-lasai tapi tidak berkah, lai berpenghasilan tapi tidak berkah. Makanya ini merupakan dorongan besar bagi kita untuk tidak melupakan basmalah, kalimat bismillahirrahmanirrahim, ketika kita mau memulai pekerjaan kita. Sekalipun pekerjaan sepele, menyapu, kalau ibu-ibu di dapur mencuci dan lain-lain sebagainya, yang merupakan pekerjaan-pekerjaan sepele. Anak-anak kami mau belajar, tidaklah merupakan basmalah, karena itu jalan untuk mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya waktu membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kita bacalah bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada satu catatan, ketika membaca himnya dipanjangkan walau hanya sedikit. Jangan anak-anak kami, jangan karena tergesa bismillahirrahmanirrahim, berarti itu tidak panjang. Kalau tidak panjang, artinya apa? Rahim ibu kita yang kita sudah di sana dulu 9 bulan, itu rahim tanpa mat, bidunil mad, tidak ada matnya. Makanya walaupun tergesa, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah ada kedengarannya, isyarat panjangnya. Kalau tidak bisa keseluruhannya, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa juga karena tergesa, minimal bismillah. Bismillah hanya 2 kata sesuai dengan turunnya bismillah itu pertama kalinya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.